Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang struktur modal atau capital structure dalam penjelasan konsep dan prakteknya seperti apa. Kita lihat dua faktor utama di dalam corporate finance. Jadi tujuan utama adalah memaksimumkan nilai dari sebuah perusahaan. Yang kedua adalah nilai tersebut merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas. Secara umum bisa kita lihat di sini bahwa nilai sebuah perusahaan adalah fungsi dari arus kas dibagi dengan biaya modal. Nah, penjelasan lebih jauh tentang ini bisa kita lihat di video yang lain tentang introduksi corporate finance. Kita akan mereview terlebih dahulu keputusan di dalam keuangan. Yang pertama adalah keputusan pendanaan, kemampuan perusahaan untuk memilih sumber dana, berapa banyak utang, berapa banyak ekuitas. Jadi di samping sumbernya juga komposisinya. Semakin tinggi jumlah utang akan meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Di sisi lain, financing decision ini menimbulkan cost, yaitu biaya modal. Keputusan yang kedua adalah investment decision, di mana perusahaan akan menghasilkan return dengan aset yang dipilihnya. Di sinilah muncul berbagai macam pola investasi pada aset yang ada. Apakah lebih banyak lancar atau tetap? Apakah lebih banyak aset keuangan, intangible asset, dan seterusnya. Akan tergantung dari bisnis serta model bisnis yang dipilih perusahaan. Kita review di sini kaitan antara financing decision dengan biaya modal. Jadi intinya adalah bahwa utang menimbulkan biaya utang, ekuitas menimbulkan biaya ekuitas. Keseluruhannya kita sebut dengan biaya modal atau WACC. Kita mengerucut pada utang dan ekuitas. Jadi struktur modal adalah komposisi utang dan ekuitas. Komposisi berapa banyak utang, berapa banyak ekuitas. Catatan yang pertama adalah tentang cost of capital. Jadi pertanyaannya adalah, apakah short term interest bearing debt dihitung sebagai bagian dari struktur modal atau tidak? Karena nantinya short term ini akan menimbulkan biaya utang juga. Cuma karena utangnya adalah utang pendek, apakah boleh disebut dengan struktur modal? Pilihan yang saya ambil lebih kepada unsur praktisnya. Jadi semua utang yang menimbulkan bunga atau interest bearing debt akan dihitung sebagai biaya modal. Nah, konsekuensinya komposisi utang dan ekuitas atau struktur modal juga akan menggunakan komposisi seluruh utang berbunga tersebut. Nah, struktur modal di sini menggambarkan 3 poin utama. Pertama adalah 100% ekuitas, di mana perusahaan tidak mempunyai utang. Poin yang ekstrim kedua adalah sebagian besar utang, misalkan 80%. Dan yang moderat adalah 50% utang, 50% ekuitas. Dari sisi teori, kita akan membahas apa itu struktur modal. Jadi terdapat 2 teori utama. Pertama packing order, yang kedua optimum capital structure atau trade-off teori. Dalam packing order di sini, jadi urutan penggunaan dari sumber dana akan mengikuti pola 3 langkah. Pertama adalah penggunaan dana internal, setelah habis akan menggunakan penerbitan surat utang,
kemampuan menerbitkan utang yang sudah penuh atau sudah mentok membuat perusahaan memilih menerbitkan saham. Jadi penerbitan saham adalah alternatif yang terakhir. Untuk trade-off teori, di sini kita lihat bahwa biaya modal akan mencapai jumlah tertentu. Nah, pada waktu jumlah minimum itulah arus kas yang ada jika dibagi dengan biaya modal akan menghasilkan value tertinggi atau value maksimum. Jadi biaya modal minimum akan menghasilkan value maksimum. Kita lihat packing order teori. Jadi urutannya adalah pertama, penggunaan dana internal, kemudian penerbitan surat utang atau melakukan pinjaman, dan yang terakhir adalah penerbitan saham. Jadi saham merupakan langkah terakhir. Sekarang survei tentang packing order teori. Dari sebuah survei oleh Panager dan Wilbright menunjukkan bahwa pola penggunaan dana terjadi mirip dengan packing order. Jadi yang saya garis bawahi adalah yang berwarna biru di sini, return earning terlebih dahulu, kemudian pinjaman, baru ekuitas. Jadi inilah salah satu survei yang menunjukkan bahwa di lapangan perusahaan cenderung menggunakan packing order. Kemudian teori yang kedua adalah optimum capital structure atau trade-off teori. Kita akan lihat dulu pola dari biaya modal. Pertama adalah garis hijau dan garis biru. Garis biru merupakan biaya utang, garis hijau adalah biaya ekuitas. Nah, disinilah pola dasar dari biaya modal akan muncul, di mana biaya ekuitas secara umum berada di atas biaya utang. Karena penggunaan ekuitas menimbulkan risiko lebih tinggi, seperti pada waktu kebangkrutan, di mana kalau perusahaan bangkrut, yang dibayar oleh perusahaan pertama kali adalah yang mempunyai pinjaman, bukan yang mempunyai ekuitas. Sementara untuk garis merah WACC terletak di tengah antara garis hijau dan garis biru karena merupakan rata-rata. Jadi disinilah terjadi penggunaan konsep risiko. Jadi semakin ke kanan, risiko keuangan semakin besar. Terlihat dari garis hijau dan garis biru yang sama-sama arahnya meningkat. Sementara untuk WACC, polanya sedikit turun di tengah, kemudian meningkat kembali. Jadi kita akan lihat di sini bahwa pada 50% utang dan 50% ekuitas terjadi titik WACC minimum. Nah, disinilah kemudian kita akan bisa melihat kaitan antara WACC minimum dengan value-nya. Jadi kalau kita lihat bagian atas dari gambar ini, garis merah di atas tersebut adalah garis dari value, di mana pada komposisi 50% utang dan ekuitas terjadi value yang tertinggi. Nah, pola dari optimum capital structure ini penggambarannya memerlukan beberapa asumsi dasar. Nah, karena kita akan menghadapi berbagai macam tipe analis, maka belum tentu ada kesepakatan tentang cara kita menggunakan asumsi. Yang kedua adalah tentang prediksi arus kas yang juga menggunakan model tertentu. Sehingga di sini adanya intrinsic value yang merupakan interaksi antara arus kas dan biaya modal
pada dasarnya menggunakan modal tertentu yang belum tentu seluruh analis akan sepakat. Sehingga di sini optimum capital structure ini akan terjadi pada titik yang mana, pada arus kas berapa, mungkin akan sulit untuk disepakati. Kemudian survei tentang struktur modal. Ini diambil dari Graham dan Harvey. Intinya adalah dari gambar tersebut akan terlihat bahwa target debt to equity ratio yang merupakan wakil dari capital structure tidak menunjukkan pola yang sangat mengarah pada target tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa optimum capital structure bukanlah prioritas utama dari para CFO yang disurvei. Baik, kita sampai di catatan akhir. Pertama adalah struktur modal. Jadi struktur modal adalah komposisi utang dan ekuitas yang ada pada sebuah perusahaan. Dari sisi teori, ada dua teori di sini. Pertama, pecking order teori, di mana di dalam teori itu penggunaan sumber dana akan mengikuti pola dana internal, utang, dan terakhir adalah ekuitas. Yang kedua, optimum capital structure, di mana dipercaya ada suatu biaya modal minimum yang akan menghasilkan value maksimum. Kemudian tentang survei struktur modal, tadi terlihat bahwa di lapangan salah satu survei menunjukkan adanya praktek penggunaan dari pecking order. Sementara debt to equity tertentu atau struktur modal tertentu itu bukanlah menjadi prioritas utama dari para CFO. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.